Halo, apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat karena kini saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Hari pertama masuk sekolah, murid kelas 1 SD di Grobogan ditemani orang tua di dalam kelas. Sempat menghilang saat penyidik KPK memeriksa kantornya pekan lalu. Wali Kota Semarang Senin siang muncul di kantor DPRD. Pasokan berkurang karena masuk musim kemarau, harga cabai rawit di Kota Semarang naik. Kita ke informasi pertama, tangis haru mewarnai kedatangan kembali ratusan jemaah haji asal Klaten Sabtu lalu. Jemaah haji yang tiba langsung disambut oleh keluarga dan kerabat. Ratusan jemaah haji yang baru tiba dari Tanah Suci ini berkumpul di halaman Geraha Bung Karno, Klaten Sabtu malam. Kedatangan kembali ratusan jemaah haji tersebut diwarnai tangis haru keluarga dan kerabat. Begitu turun dari bus, jemaah langsung disambut oleh keluarga dan kerabat mereka. Ke-351 jemaah haji yang pulang tergabung dalam kloter 95. Ini yang malam ini yang pertama kloter 95. Sejumlah 351 orang jamaah haji. Dari 351 jamaah itu kondisinya saat ini seperti apa? Yang insya Allah sehat. Ada beberapa yang pulang menggunakan ambulan tapi tidak di opnam. Memang butuh bantuan ambulan untuk pulang. Tahun ini total jemaah haji asal Klaten yang diberangkatkan ke Tanah Suci berjumlah 1.155 orang yang terbagi dalam 4 kloter. Sedangkan jemaah haji yang wafat di Tanah Suci berjumlah 3 orang. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Ya, hari pertama sekolah banyak murid baru di Grobogan yang tidak mau ditinggalkan orang tuanya di dalam kelas. Supaya anaknya mau tetap bersekolah, orang tua pun ada yang terpaksa izin kerja untuk menunggui anaknya. Hari pertama masuk ke sekolah di SD Negeri 12 Purwoda di Grobogan, Senin kemarin, banyak orang tua murid yang ikut masuk ke dalam kelas mendampingi anaknya. Mereka adalah orang tua siswa kelas 1 SD. Rupanya banyak murid baru kelas 1 yang rewel di kelas. Bahkan ada orang tua yang terpaksa ikut apel masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) bersama sang anak. Mengantarkan anak pertama hari sekolah. Terus ini masih ditungguin? Masih. Rencana tungguin sampai kapan? Mungkin hanya 2 atau 3 hari. Untuk pekerjaan bagaimana nanti? Untuk pekerjaan ini untuk sementara kita izin dulu, sudah laporan dengan pimpinan kita. Pada tahun ajaran baru kali ini, SD Negeri 12 Purwodadi memberikan kelonggaran kepada para orang tua untuk bisa mendampingi anaknya selama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS selama 2 pekan. Kelas 1 baru, kami memang ada jadwal untuk mendampingkan MPLS selama 2 minggu. Itu nanti bisa didampingi Bapak Ibu putra putrinya untuk masih mengantar sampai di luar sekolah. Untuk selebihnya kami tetap bertanggung jawab untuk penitipan sekaligus pembelajaran di sekolah SD Negeri 12. Orang tua boleh mendampingi selama berapa? Selama masa MPLS saja. Namun biasanya para siswa baru sudah bisa ditinggal pada hari ketiga setelah mereka saling mengenal dengan teman-teman barunya. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Akhir pekan lalu, hari terakhir masa libur sekolah, orang tua siswa memadati Pasar Johar Kota Semarang untuk berburu seragam sekolah. Omset pedagang pun meningkat hingga 2 kali lipat. Hari terakhir masa libur sekolah Minggu pagi, puluhan ibu bersama anaknya memadati lapak pedagang seragam sekolah di Pasar Johar, Kota Semarang. Mereka membeli seragam dan perlengkapan sekolah lainnya untuk sang anak. Baju dan perlengkapan sekolah yang akan dibeli langsung dicobakan ke anak sebelum dibayar. Orang tua mengaku memilih belanja seragam sekolah di Pasar Johar karena pilihannya banyak dan harganya dinilai lebih terjangkau.
banyak orang tua yang baru membelikan anaknya seragam sehari sebelum masuk sekolah, lantaran baru mendapatkan libur kerja di hari Minggu. Beli seragam merah putih sama pramuka, sama sabu, kaos kaki, kerudung. Kalau harganya sendiri gimana Mbak di sini Mbak? Ya murah. Ini besok Senin berarti udah masuk ya Mbak? Udah masuk kelas 1 SD. Ya. Ini kenapa baru beli sekarang, dadaan sekarang ini Bu? Libur kerjanya baru ini. Meningkatnya pembeli seragam sekolah di pasar terbesar di kota Semarang ini menjadi berkah tersendiri bagi para pedagang. Penjualan seragam sekolah dan aksesorisnya dalam sehari bisa meningkat lebih dari 100% atau 2 kali lipat. Dadaan juga banyak, yang memang asli cari seragam juga banyak. Karena sekolah kan sekarang membebaskan ya Mas ya, boleh beli di luar begitu. Jadi kebanyakan yang dadaan itu. Kalau dibandingkan hari biasa? Bukan hari biasa ya bisa 100% lebih Mas. Peningkatannya 100% lebih. Bisa. Sekolah ini juga beli aksesoris lainnya seperti apa? Dasi, topi, sabuk, kaos kaki, komplit saya ada. Berarti laris manis semua ini ya Bu ya, perlengkapan ya? Iya. Karena memang ini musiman. Seragam yang paling banyak dicari adalah seragam merah putih untuk sekolah dasar, disusul seragam OSIS SMP, dan seragam pramuka. Harga seragam dijual dari Rp120.000 hingga Rp170.000 per setel, tergantung besar kecilnya ukuran baju. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Informasi selanjutnya, 2 ruang di Sekolah Dasar Negeri 1 Gedangan, Kecamatan Wirosari, Grobogan roboh. Padahal Senin kemarin kegiatan belajar mengajar sudah dimulai usai libur panjang. Ruang kelas 5 dan ruang guru SD Negeri 1 Gedangan Wirosari, Grobogan ini roboh pada Jumat pekan lalu. Sedangkan ruang kelas 6 kondisinya sangat mengkhawatirkan karena rangka atapnya sudah lapuk. Saat peristiwa terjadi, 2 ruang itu sedang kosong. Padahal sehari sebelumnya para guru kerja bakti memindahkan barang-barang dan arsip ke ruang lain yang dirasa lebih aman. Untuk awal gedung ini 2015. Sebenarnya untuk kegiatan belajar belum ada karena tahun ajaran baru kan mulainya bisa hari Senin. Tapi kemarin memang ada kegiatan bersih-bersih kelas Bapak Ibu guru bersama teman-teman yang lain. Pindahan dari ruang memakai perpus untuk sementara. Jadi kemarin memang ada kegiatan bersih-bersih, tapi kebetulan alhamdulillahnya ketika bangunannya roboh tidak ada korban jiwa karena memang ruangannya ini masih kosong. Jadi dua kelas yang rubuh, dan yang satu itu sebenarnya juga sudah sangat mengkhawatirkan karena atapnya juga sudah lapuk. Tanda-tanda atap ruangan bakal roboh sudah terlihat beberapa pekan sebelumnya. Tembok kelas bagian atas sudah melepuh dan konstruksi kuda-kuda atap sudah bergeser. Atas dasar itulah para guru berniat pindah ruangan. Bangunan tahun 2015 itu sebenarnya akan direnovasi menggunakan dana alokasi khusus atau DAK tahun ini. Supaya tetap bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar, kelas 6 akan menempati ruang kelas 1. Karena ruang kelas 1 dipakai, para siswa kelas 1 akan menempati ruang kelas 2. Murid kelas 1 dan kelas 2 akan masuk bergantian, sedangkan siswa kelas 5 rencananya akan belajar di balai desa. Arif Nur melaporkan dari Grobogan.